Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang, selamat merayakan iman bersama-sama dengan kita semua. Sebelum kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji akan namanya, kita akan memberikan salam yang terbaik bagi saudara-saudara kita kanan, kiri, ataupun depan belakang. Saya mengasihi. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang membawa ucapan-ucapan syukur kita, membawa kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang minggu ini, kita patut mengucap syukur dan kita mau mengangkat hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Kau terindah.
Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kami diizinkan menghampiri Allah yang kudus, yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga pagi hari ini kami dilayakkan menghampiri Tuhan. Kami ingin serahkan ibadah raya kami di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Kita mengucap syukur, tiada terasa kita akan mengakhiri bulan Juni ini, dan mulai tanggal 1 besok hari Senin, kita memasuki bulan keluarga. Sepanjang 1 bulan ke depan, kita akan terus bergumul, merenungkan, menghidupi firman Tuhan, berkaitan dengan keluarga yang melayani akan Tuhan. Tidak hanya ada beberapa kegiatan yang akan kita kerjakan dan kita lakukan bersama-sama, tetapi juga sepanjang bulan keluarga itu, saya mengingatkan kembali setiap kelompok akan memberikan perhatian secara khusus kepada anggota mereka masing-masing. Lalu juga setiap jemaat secara keseluruhan, kita akan juga memberikan perhatian kepada seluruh sidang jemaat dengan cara kita akan menaikkan doa menjadi bagian pokok doa kita setiap hari. Setiap hari kita akan mendoakan beberapa keluarga mulai 1 Januari. Saya persilahkan Bapak Ibu bisa mengatur waktunya sendiri ataukah pada malam hari atau pagi hari. Tetapi tolong dimasukkan dalam pokok-pokok doa untuk nama-nama di dalam sidang jemaat yang setiap hari yang akan kami share di dalam grup. Dan Bapak Ibu yang tidak punya grup WA akan dibagikan oleh TU jadwal jemaat yang didoakan sepanjang 1 bulan. Sehingga harapannya sepanjang 1 bulan itu kita saling mendoakan dan jemaat diberkati, imannya semakin kuat, semakin kokoh dan memiliki sinergi yang kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan mulai besok hari Senin, salah satu contohnya yang akan kita doakan bersama-sama yaitu keluarga Ibu Leginah, keluarga Ibu Murti, dan keluarga Bapak Didik. 3 keluarga hari Senin
yang kita akan doakan bersama-sama secara keseluruhan dalam kehidupan berjemaat, dan nanti hari Selasa, hari Senin akan kami share dan seterusnya sampai di akhir bulan ini semua jemaat kita doakan dan kiranya berkat Tuhan turun atas keluarga-keluarga jemaat GKMI. Di pagi hari ini nanti kita juga akan merenungkan tentang kuasa dan otoritas yang Tuhan beri kepada setiap anak-anak Tuhan, bahwa tidak hanya kita mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi kita juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk mewartakan kasih dengan diberi kuasa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita mendoakan mereka, bahkan bisa mengusir setan. Dan mari tidak hanya itu menjadi pengetahuan kita, tetapi kita mempraktekkan. Tidak hanya dalam sekup kecil keluarga kita, tetapi juga dalam kehidupan jemaat. Ketika mereka mengalami kelemahan, kita datang untuk menopang, mendoakan agar kuasa Tuhan turun. Setiap kita diberi kuasa dan otoritas itu. Dan ketika kita diberi kuasa, kita juga diingatkan agar setiap kita mengembalikan semua kemuliaan itu kepada Tuhan, karena kita ini hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Bersukacitalah yang terpenting karena nama kita tercatat di dalam kerajaan Allah. Karena itulah berkat yang terbesar, sukacita yang terbesar yang tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita, ketika setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan Bapa di surga, di mana nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kasih kemurahan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ditempatkan dengan keadaan yang sekarang, itu bukan berarti karena kebetulan, tapi ada rencana khusus yang sudah Tuhan buat dalam hidup setiap kita. Karena orang yang hebat itu dihasilkan bukan dari kemudahan atau kesenangan atau kenyamanan, tetapi mereka dibentuk melalui kesukaran, melalui tantangan, dan melalui air mata. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Allah ada dan Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dia menyertai, menuntun, dan memberi penghiburan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, Dialah menara kekuatan kita. Mari kita bersama-sama sebagai umat pilihan Allah, kita tiada henti untuk menyembah. Mari bersama-sama kita bersorak dan bersorai, bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah. Pujian
Tiada janji yang seperti janji Tuhan kepada kita. Dan Tuhan tahu setiap apa yang kita gumulkan, apa yang kita sedang risaukan maupun kegelisahkan. Jangankan kita sebagai umat pilihan Allah, umat kesayangannya, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Saat kita menangis, Tuhan tahu. Saat kita berdoa, meminta sesuatu akan sesuatu hal, Tuhan pasti dengar. Meskipun cara Tuhan terkadang tidak kita tahu, tapi satu hal yang perlu kita tahu adalah sebelum mata kita melihat, sebelum telinga kita mendengar, dan sebelum apa yang dirasa di dalam hati, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita bawa doa-doa syafaat kita pada Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mengimani bahwa Engkau hidup di dalam hati kami. Engkau baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami untuk menikmati persekutuan yang indah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Yesus, Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan terus memperhatikan kehidupan kami. Burung-burung di udara bahkan Tuhan beri makan. Apalagi setiap kita, anak-Mu yang Tuhan berkati. Di pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati. Berdoa buat program-program gereja kami. Visi misi tahun kedua kami serahkan ke atas tangan-Mu Tuhan. Tuhan turut bekerja atas gereja kami. Biarlah lewat program yang telah dikemas bersama-sama ini, dapat kami wujudkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati seluruh pelayanan kami, biarlah apapun yang kami kerjakan, menjadi berkat bagi setiap kami, sidang jemaat-Mu, untuk menumbuhkan iman kami. Semakin hari semakin menyala, hati kami selalu melekat akan Engkau, untuk terus mencari kehendak Tuhan, semangat untuk melayani lewat kehidupan kami. Dan hidup kami juga Tuhan izinkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan panggil kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat program emeritasi hamba-Mu Pendeta Utari. Kiranya Tuhan reka-rekakan yang terbaik. Setiap dana yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Rancangan-rencana yang telah dikemas, yang disusun, biarlah Tuhan yang berkati. Untuk seluruh panitia juga Tuhan sertai mereka turut bekerja mewujudkan yang terbaik untuk program ini. Berkati juga untuk bulan keluarga ulang tahun gereja yang sedang kami canangkan di bulan Juli ini, biarlah Tuhan sertai setiap acara yang telah dikemas oleh panitia, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, gereja ini semakin hari semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat, dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Yesus, kami juga serahkan untuk pelayanan misi GGKMI yang ada di Sinodal GKMI kami. Tuhan sertai dan berkati pelayanan PIPKA, anak-anak-Mu yang Tuhan utus, Tuhan panggil untuk pelayanan misi ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Tuhan sertai biarlah pelayanan mereka menghasilkan pertobatan yang luar biasa, banyak jiwa-jiwa mengenal akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk pencarian calon hamba Tuhan bagi gereja kami. Biarlah Tuhan sediakan hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Hamba Tuhan yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan gereja kami. Siapapun yang akan Tuhan pilih lewat panitia, lewat majelis, bila nantinya menjadi hamba Tuhan yang terbaik bagi gereja kami untuk sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sertai keamanannya, kenyamanannya, kesejahteraan bangsa dan negara kami pasrahkan seutuhnya ke atas tangan-Mu. Secara khusus kami serahkan untuk Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri, di mana kami bertempat tinggal, di mana kami mencari nafkah, di mana kami bergereja berpelayanan. Diberkati tanah, air, udara, agar menjadi tanah yang sehat,
tanah yang subur, air yang segar dapat kami nikmati setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Terus kami naikkan doa-doa kami ini. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan izinkan mengalami pergumulan. Yesus mendengar doa kami lebih dari apa yang kami doakan. Tuhan menjawab setiap doa kami lebih dari apa yang kami harapkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Kami serahkan untuk saudara kami, Bu Uning, Pak Armi Janta, Pak Liston, Bu Rena, Pak Rudi Sinaga. Tuhan turut serta bersama anak-anak-Mu ini. Sakit penyakit, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan lewat kuasa-Mu dengan bilur-bilur kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati obat-obatan yang dikonsumsi, berkati tenaga medis yang dipakai untuk sarana proses kesembuhan anak-anak-Mu ini. Tuhan sertai dan berkati. Diberkati juga keluarga yang mendukung, mendampingi anak-anak-Mu ini. Tuhan taruh roh kasih sayang, ketulusan hati untuk mendampingi anak-anak-Mu ini dalam masa proses kesembuhannya. Kami juga serahkan untuk anak-Mu yang bergumul, yang mencari pekerjaan, bergumul dalam rumah tangga. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa-doa kami ini yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, mulutku penuh dengan pujian, untuk menyambut firman Tuhan. Kaulah pengharapanku.
saat pagi hari ini kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja, memberi pencerahan, sehingga lewat firman yang kami dengar dan kami renungkan di pagi hari ini, setiap kami menjadi mengerti, kami menghidupi dan melakukan firman-Mu, sehingga apa yang kami imani terjadi atas kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Beri kuasa dan otoritas bagi kami, sehingga di pagi hari ini, setiap kami sungguh akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian sabda firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bepergian, apalagi jarak jauh, maka kita akan merasa tenang kalau kita bawa dompet yang ada isinya. Meskipun belum tentu uang itu akan kita belanjakan, tetapi kalau sewaktu-waktu secara mendadak dibutuhkan, maka kita ada cadangan uang di tangan kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita hari lepas sehari, yang sering kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau tidak ada pegangan, maka rasa was-was, rasa tidak nyaman ada di dalam diri kita. Kecuali kalau kita diajak oleh seseorang yang berkata, "Ndak usah bawa apa-apa, wis kamu taunya beres." Dan kita tahu siapa yang mengajak, maka kita akan aman-aman saja. Meski kita tidak membawa bekal, tapi ada teman, saudara, keluarga yang akan menjamin kita, dia yang akan membawa, sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan bersama-sama, bisa terpenuhi, tercukupkan apa yang kita perlukan. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini lewat Injil Lukas yang kita renungkan bersama-sama, murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk mewartakan kasih Tuhan
berdua-dua atau berpasangan, tetapi mereka tidak boleh membawa bekal, tidak usah membawa bekal untuk mereka. Karena mereka akan dipelihara oleh Tuhan lewat orang-orang yang dilayani oleh mereka. Bukan satu perkara yang gampang ketika percaya penuh, bergantung penuh kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka dan Tuhan berkata tidak usah bawa bekal apapun dalam pelayanan yang akan dilakukan bersama-sama, mungkin para murid juga akan merasa tenang, hatinya ayem, karena tahu 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5 orang ribu lebih dengan sisa 12 bakul. Angin ribut, angin topan yang sedemikian rupa dahsyat yang membuat kapal atau perahu mereka hendak karam lalu dihalau oleh Tuhan Yesus dan angin pun menjadi tenang. Tetapi ini Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka hanya bersama dengan satu orang perjalanan mereka untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka diperlukan kepercayaan yang penuh. Meskipun Tuhan tidak hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka, mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan pelihara mereka. Mereka bergantung penuh kepada Tuhan atas apa yang akan terjadi di dalam pelayanan yang akan mereka lakukan. Jadi bukan sesuatu yang gampang, tetapi membutuhkan iman yang kuat, iman yang sungguh, kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Yakin bahwa segala sesuatunya akan menjadi baik-baik adanya. Sementara kalau kita membaca dalam pasal 10 di ayat yang ketiga dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi pelayanan tugas yang Tuhan beri, percayakan kepada murid, bukan ketika Tuhan berkata tidak usah bawa bekal. Tuhan pasti akan pelihara mereka. Kondisi mereka akan baik-baik saja. Tetapi situasi dan kondisi yang mereka akan hadapi adalah ibaratnya satu gambaran bahwa seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita bisa bayangkan satu medan pelayanan yang berat. Satu medan pelayanan yang tidak hanya mungkin sulit untuk dijangkau karena tempatnya mungkin masuk sehingga membutuhkan tenaga ekstra, tetapi juga berkaitan dengan orang-orang yang berseberangan, dengan orang-orang yang tidak sehati sepikir, bahkan akan bertemu dengan orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, bahkan orang yang dengan terang-terangan menyatakan tidak senang, tidak suka, bahkan menolak akan berita yang disampaikan. Bukankah ini sesuatu yang berat yang harus mereka alami bersama-sama? Tetapi disinilah kita belajar, inilah bentuk iman yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bahwa iman kepada Kristus, setiap kita akan mendapatkan anugerah keselamatan.
iman kepada Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan bukankah karena janji itu, maka setiap kita ada dan hadir di tempat ini untuk terus membangun iman keyakinan kita di dalam Kristus. Tetapi sadarkah kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa berkat Tuhan, janji Tuhan tidak hanya sekedar orang beriman, orang percaya kepada Kristus akan mendapatkan anugerah keselamatan di dalam hidupnya, tetapi bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus pun diberi kuasa dan wibawa, diberi otoritas yang datangnya daripada Tuhan. Hal yang kedua ini jarang kita sadari. Jarang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Padahal kuasa itu, otoritas itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setiap orang, beri garis bawah. Itu artinya kalau Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Kristus, maka Tuhan berikan karunia kuasa untuk mendoakan orang lain agar mereka mengalami kuasa kesembuhan. Bahkan dalam teks yang kita renungkan bersama-sama, ketika mereka diutus oleh Tuhan, maka mereka memberitakan kerajaan Allah. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sakit, maka mereka mendoakan mereka dengan segenap hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang itu mengalami kesembuhan dan pemulihan. Di tengah-tengah masalah-masalah yang lain, penolakan-penolakan yang dialami. Tetapi kemudian ketika murid-murid selesai melakukan tugasnya, lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang bergembira, dengan bersukacita, karena mereka mengalami bahwa setan-setan pun takluk kepada mereka. Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, maka tugas yang diberikan oleh para murid adalah, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Meskipun Tuhan memerintahkan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan itu ada di dalam benak mereka, pikiran mereka, mereka meyakini bahwa Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang memperlengkapi. Jika Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kita, jangan mundur. Seringkali yang kita lakukan, saya tidak pernah melakukan itu, saya merasa tidak mampu, lalu yang ketiga saya tidak mau untuk melakukannya. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita tidak sedang melakukan dengan kekuatan kuasa yang kita punya dan kita miliki. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menyanggupkan kita. Tuhan yang akan mengasah kita. Sehingga kita cakap untuk mengerjakannya. Dan bagi kita yang mampu untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan cepat bertepuk dada menjadi sombong di dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhanlah
yang menolong kita, memampukan dan menyanggupkan setiap kita. Kalau Tuhan tidak mengutus kita, Tuhan tidak mengurapi kita, Tuhan tidak menolong kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia belaka. Ada Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang akan menolong dan memampukan setiap kita. Ketika murid-murid datang kepada Kristus dan ia bergembira bahwa ternyata setan-setan pun takluk kepadanya. Kemungkinan dalam pelayanan yang mereka lakukan, ada juga orang yang dirasuk roh jahat. Sehingga kemudian ketika mereka mendoakan itu, roh jahat yang ada di dalam diri seseorang, kuasa kegelapan yang mempengaruhi hidup seseorang itu, dia keluar sehingga orang itu pun tertolong dan terselamatkan. Dan ini menjadi sukacita yang dirasakan oleh para murid, bahwa ternyata kuasa-kuasa kegelapan pun takluk, tunduk, bukan kepada para murid yang diutus oleh Tuhan, tetapi oleh kuasa yang dibawa oleh para murid di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan beri otoritas kepada kita. Tuhan beri kuasa kepada kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Jangan takut, jangan kecil hati. Firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalammu, karena orang percaya di dalamnya ada Roh Kudus, ada Allah yang tinggal dalam diri kita, sehingga firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia atau di luar kita. Orang-orang yang hatinya benar, orang-orang yang hatinya bersih, maka Tuhan akan memakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tetapi jangan sekali-kali kita menggunakan nama Tuhan Yesus, sementara kehidupan setiap kita tidak benar. Kisah tentang Skewa, bagaimana mereka mencoba menggunakan atas nama Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Justru mereka digagahi oleh setan yang ada. Tetapi ketika kita memiliki ketulusan, kesungguhan hati, Roh Tuhan bekerja di dalam hati kita. Setiap orang-orang yang percaya, ingat, kita memiliki hati yang baru, yang diberkati oleh Tuhan, roh yang baru yang dimurnikan oleh Tuhan, yang sudah kita renungkan minggu yang lalu. Maka kita tidak perlu takut dan tidak perlu tawar hati. Jangan kita berpikiran ketika rumah kita merasa tidak nyaman, lalu kita berkata, enggak apa-apa, yang penting orang ganggu saya. Itu artinya kita mengizinkan roh kegelapan tinggal di dalam rumah kita. Kita sedang berkompromi terhadap kuasa-kuasa kegelapan itu. Tetapi kalau kita menyadari dalam rumah kita, dalam lingkungan kita, ada hal-hal yang tidak beres, maka bersihkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sterilkan benar-benar rumah kita, sehingga rumah kita memang hanya khusus digunakan untuk kemuliaan Allah, hadirat Allah yang turun memenuhi setiap kehidupan kita. Dan itu Tuhan berikan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita merasakan dalam perjalanan hidup kita atau keluarga kita, kita merasakan ada kutuk yang bekerja di dalam kehidupan kita dan kita sadari itu. Maka kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga, kami patahkan roh kutuk nenek moyang. Baik dari garis bapak atau garis ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua dibasuh oleh kuasa darah Kristus dan tidak lagi berkuasa atas kita dan keluarga, karena kita adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kuasa itu kepada setiap orang yang hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi jangan ciut hati, jangan merasa bahwa ketakutan dulu menguasai diri kita. Yakin percaya bahwa kuasa itu, otoritas itu Tuhan sudah beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Tetapi juga sebaliknya kepada setiap kita yang dipakai oleh Tuhan dan menggunakan otoritas yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Jangan sekali-kali kita menjadi bangga seperti yang dilakukan oleh para murid. Mereka bergembira. Apa yang menjadi kesedihan mereka, penghalang mereka dalam penginjilan, mereka tidak rasakan itu dalam arti mereka pikirkan mempengaruhi kehidupan mereka, tetapi yang mereka ceritakan karena itu yang menjadi sukacita mereka. Mereka menceritakan itu kepada Kristus menjadi satu sukacita, kegembiraan, bahkan mungkin kebanggaan tersendiri. Karena ternyata Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Tetapi ketika mereka menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Karena memang demikian yang harusnya terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh para murid sifatnya hanya sementara. Sukacita yang mereka alami sifatnya hanya sebentar. Sesudah itu akan hilang dan berlalu begitu saja di dalam hati dan kehidupannya. Tetapi hal yang lebih penting lagi Tuhan mengajarkan di ayat 20 bagian B, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sampai ketika kita asik dengan karunia, dengan kuasa yang Tuhan beri, lalu kita menjadi sombong dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita tidak bangkit untuk bertobat, maka bagaimana mungkin nama kita bisa terdaftar di dalam kerajaan surga? Tuhan tidak berkenan atas setiap kita. Tetapi yang menjadi sukacita kita menjadi penuh adalah karena nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Karena setiap kita orang-orang yang percaya mendapatkan anugerah kehidupan kekal yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan yang sifatnya abadi. Pengharapan yang kekal yang Tuhan beri dan itu mendatangkan sukacita yang kekal atas kehidupan setiap kita.
Oleh karena itu di pagi hari ini, ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita yang merasa ragu, mari yang kita merasa bahwa itu bukan karunia atau bukan kuasa yang Tuhan beri. Kita diingatkan setiap kita diberi anugerah kuasa oleh Tuhan. Karena roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tetapi juga yang kedua, ketika kita berani melakukan itu, mengerjakan itu, memiliki pengalaman spiritual, mengalami pengalaman iman, jangan membuat kita menjadi sombong. Jangan membuat kita menjadi tinggi hati, mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tapi kembalikan kepada Tuhan sang sumber kemuliaan. Karena kita ini hanyalah hamba-hambanya. Yang lebih penting daripada itu, mari kita bersuka cita karena anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Di mana nama kita tercatat di dalam kitab yang Tuhan tuliskan di dalamnya, ada nama setiap kita. Memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, ya Tuhan. Terima kasih untuk kuasa dan otoritas yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga ketika kami menginjak kalajengking, ular, mereka tidak akan menyakiti kami. Karena Tuhan yang menyertai menolong kami, yang memberi kuasa kepada kami. Kami mengucap syukur, kami terus diingatkan. Sukacita yang paling sempurna adalah ketika setiap kami mendapatkan anugerah keselamatan. Dan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, beri kepada kami roh keberanian untuk mendoakan, untuk menopang saudara-saudara kami yang sakit. Sehingga lewat kuasa mujizat yang datangnya daripada Tuhan, turun mengalir atas setiap kami, atas setiap sidang jemaat-Mu. Mereka diberi kuasa untuk menolong, mendoakan saudara-saudari yang lain. Sehingga mereka pun dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu, jadikan kami orang-orang yang rendah hati di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kalau kami bisa mengerjakannya, kalau kami bisa melakukannya, bukan karena kami hebat, tetapi kami hanya alat Tuhan. Jadikan kami semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami diberkati oleh Tuhan, tetapi menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Tetaplah rendah hati, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkomunitas, menjadi pribadi-pribadi yang tetap rendah hati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan telah kita siapkan dari rumah. Adapun nats yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya mengundang Bapak Ibu yang bertugas untuk mengedarkan kantong kolektor, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan persiapkan persembahan kita. Ibu Maria berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Kau limpahkan bagi kami, semua jemaat-Mu di tempat ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Berkati tangan-tangan dan jemaat-jemaat yang memberikan dan mempersiapkan persembahannya pada pagi hari ini. Kiranya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pada hari-hari kehidupan kami berikutnya ya Tuhan, kami boleh kembali memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan dalam persembahan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Ada tambahan warta dalam rangka merayakan bulan keluarga. Hari Rabu tanggal 3 Juli jam 6 sore dilaksanakan persekutuan keluarga gabungan atau Anjang Sana. Dan dari gereja menyediakan antar jemput mobil gereja bagi Bapak Ibu Saudara atau jemaat yang bisa dan ingin menghadiri acara ini. Untuk naik mobil gereja bisa menghubungi Bapak Yanu atau Ibu Supangati. Dan yang kedua, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara bisa ke belakang untuk menikmati makan minum ringan yang telah disediakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian PPR 1 nomor 134. Pergilah ke seluruh dunia.
mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Di akhir ibadah kami mohon berkat Tuhan untuk anak Rijen Johannes Tanggang yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhan anak ini. Kesehatannya, Tuhan memberkati kedua orang tuanya yang mendampingi, sehingga sungguh Rijen akan bertumbuh menjadi seorang anak yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam generasinya. Kami menyerahkan segala kebutuhan keperluan anak ini di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai anakmu ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan sepanjang hari ini kami dengan penuh antusias kami menyambut dan ingin melakukan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan setiap kami. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan-Mu sesehari dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai setiap langkahmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.